Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, apa biasanya artinya Pak? Alladzina, orang-orang yang. Jadi alladzina itu artinya orang-orang yang. Allahi, Allah, min, dari, hi, nya, wa, dan, ma, apa yang Allahu, Allah bihi, dengannya, an, bahwa. Jadi kalau an itu artinya bahwa. Kalau anna sesungguhnya. Bedanya itu kalau yang artinya sesungguhnya ada tasdid dan berharokat fathah. Kalau ini sukun sebenarnya, cuman nggak ditulis kan ya. Ini cetakan standar kitab dari Mekah kan ya. Jadi dia itu agak ringkas sedikit. Yang seharusnya ini ada sukunnya ini nggak ada karena sudah maklum. Ya kan ya, bacanya itu an. Artinya bahwa, wa, dan. Insyaallah ini hafal Pak ya. Yufsiduna, mereka berbuat kerusakan, fi, di dalam. Kalau min, dari. Kalau ila, kepada. Kalau ala, atas. Kalau bi, dengan. Ya kan hanya itu aja kan ya, min dari, bi di dalam, ala atas, kan ya, ila kepada. Al ardi, bumi. Bahasa Arab, bahasa Al-Qur'annya bumi, ardun. Ulaika, mereka, itu. Ya, ada itunya. Ini namanya isim isyarah, kan ya, kata tunjuk. Cuman kata tunjuknya untuk orang banyak yang jauh kan ya. Hum, mereka. Hum, him, itu artinya mereka. Yang kuduna, mereka melanggar. Yang kuduna, mereka melanggar. Yang kuduna, apa artinya? Mereka melanggar. Ahda, janji. Ahda, janji. Ahda, apa artinya? Janji ba'di, sesudah. Ba'di, sesudah. Ba'di, apa artinya? Sesudah. Ya, kalau sebelum qabli, hanya qablu. Nah, kalau sesudah ba'di, ba'diyah. Salat ba'diyah maghrib, salat setelahnya maghrib. Ba'di apa artinya? Sesudah. Misaki, pengukuhan. Misaki, pengukuhan. Misaki, apa artinya Pak? Pengukuhan atau pengukuhan. Ya, diikat dengan kuat maksudnya. Misak itu, ini juga bisa artinya perjanjian, tapi perjanjian yang kuat. Ada 3 kata yang artinya janji. Ada wa'dun, ada ahdun, ada misak. Kalau misak ini dia janji yang ter-MUU. Apa namanya? Ada persetujuan di situ. Dan biasanya itu kalau janji seperti itu kan ya, itu ada resiko. Kalau melanggar dikasih hukuman. Kalau seandainya nggak melanggar dikasih reward lah istilahnya. Apa itu namanya? Dikasih istilahnya balasan kan ya. Nah, orang-orang Bani Israil itu sering diikat janji oleh Allah dengan misak. Makanya mereka itu ketika melanggar langsung dihukum. Ya, orang Bani Israil itu suku yang sering mendapatkan laknat azab dari Allah di saat di dunia. Banyak azab-azab yang Allah timpakan kepada Bani Israil. Nanti ceritanya ada dalam ayat ini juga kan ya, dalam yang kita pelajari. Misaki, pengukuhan. Yaqta'una, mereka memutus.
Yaqta'una mereka memutus. Yaqta'una apa artinya? Mereka memutus. Amaro memerintahkan. Amaro memerintahkan. Amaro apa artinya? Memerintahkan. Yusola disambung. Yusola disambung. Yusola apa artinya? Disambung. Al-khasiruna orang-orang yang rugi. Al-khasiruna orang-orang yang rugi. Al-khasiruna apa artinya Pak? Orang-orang yang rugi. Yaqta'una mereka memutus. Koto ayat ta'u memutus. Amaro memerintahkan. Ba'di sesudah. Yusola disambung. Ahda janji. Mitsaqi pengukuhan. Yang kuduna mereka melanggar. Ya, melanggar. Al-khasiruna orang-orang yang rugi. Yaqta'una mereka memutus. Yusola amaro memerintahkan. Yang kuduna mereka ba'di. Al-khasiruna ahda mitsaqi pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina orang-orang yang kuduna mereka melanggar. Ahda janji. Allahi Allah min dari. Ba'di sesudah. Mitsaqi pengukuhan. Hi nyawa. Dan yaqta'una mereka memutus. Apa yang amaro memerintahkan. Allahu Allah bihi dengannya. Bahwa yusola disambung. Dan yufsiduna mereka berbuat kerusakan. Di dalam al-ardi bumi. Ulaika mereka itu. Hum mereka. Al-khasiruna orang-orang yang rugi. Alladzina yang kuduna mereka melang. Ahdallahi min ba'di mitsaqi hi wa yaqta'una mereka amara Allahu bihi an yusoladi wa yufsiduna fi al-ardi ulaika hum al-khasiruna. Kita baca Pak ya. Orang-orang yang melanggar janji Allah dari pengukuhannya dan mereka memutus apa yang memerintahkan Allah dengannya bahwa disambung, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu orang-orang yang
Sekali lagi orang-orang yang memutus apa yang memerintahkan Allah bahwa disambung dan yang rugi. Gimana Pak? Gimana Pak? Hafal Pak? Insyaallah Pak ya. Insyaallah mudah Pak ya. Jadi orang fasik itu kata Allah itu orang yang melanggar janji Allah. Kapan kita itu berjanji dengan Allah Pak? Di saat semua manusia itu berjanji dengan Allah itu ketika masih berada di alam ruh. Ya, alam ruh kan ya. Perjalanan kehidupan kita ini kan melewati beberapa fase-fase alam kan ya. Dari alam ruh ke alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Dari alam dunia ke alam barzah. Dari alam barzah ke alam akhir. Nah, udah alam akhir itu udah terakhir di situ alamnya kan ya. Itu tinggal penentuan surga ataupun neraka kan ya. Saat ini kita masih berada di alam dunia. Masih akan menuju dua alam lagi. Barzah itu pemisah antara akhirat dengan dunia. Kemudian akan menuju alam yang terakhir itu akhirat. Ya. Jadi manusia itu kata Allah itu semenjak masih berada di alam ruh, mereka semuanya sudah berjanji. Apa janjinya itu? Berjanji beriman kepada Allah. Seperti yang Allah katakan, alastu birabbikum. Tidaklah aku ini Tuhan kalian. Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, ya, saya bersaksi mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan. Kemudian orang-orang yang dia terlahir ke dunia ini dia tidak beriman kepada Allah, maka Allah anggap dia telah melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di mitsaqihi, dari sesudah pengukuhannya. Padahal perjanjian itu kata Allah perjanjian yang betul-betul dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjalanan kehidupan manusia itu dia bermacam-macam. Bermacam-macamnya itu setelah lahir ke dunia ini. Ada mereka yang beriman seperti kita, alhamdulillah kan ya. Berarti kita sudah menjadi orang yang memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini sekalipun sudah beriman pada Allah, kemudian kita tidak mengerjakan perintahnya, kita juga termasuk orang-orang yang kuduna ahdallah. Maka sekalipun sebagian kecil kita ini termasuk orang-orang fasik. Ya. Kalau secara arti definitif itu fasik itu adalah orang yang suka melakukan kesalahan-kesalahan setiap harinya. Ada saja tuh maksudnya. Perbuatannya, kemudian tingkahnya, atau amaliyahnya, yang dia itu melakukan perbuatan yang salah. Entah itu nanti menyakiti hati orang lain, ataupun ganggu orang lain. Atau menggolimi dirinya. Itu namanya orang fasik. Tapi kalau menurut Allah adalah orang yang melanggar janji Allah. Termasuk meninggalkan sholat ini bagian daripada kefasikan. Karena kita sudah berjanji. Apalagi kita itu janjinya itu 2 kali. Di alam ruhnya sama di alam dunianya ketika kita masuk dalam agama Islam. Kalau sudah masuk ke dalam agama Islam berarti kan sudah berjanji untuk menjalankan apa yang menjadi ajaran di dalamnya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka itu juga kata Allah memutus apa yang Allah perintahkan. Allah merintahkan kita sholat, ternyata kok tidak sholat, berarti dia sudah memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayu sholah, yang harusnya disambung, wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Orang yang seperti itu berpotensi untuk selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang-orang yang dia memutus hubungannya dengan Allah, orang yang dia tidak mengerjakan sholat, tidak memenuhi perintah Allah, itu berpotensi dia tuh menjadi orang yang suka selalu berbuat kerusakan. Ataupun orang yang selalu berbuat perbuatan yang merugikan di muka bumi kata Allah. Ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang rugi. Kerugian itu nanti akan dirasakan di akhirat. Kalau sudah semuanya kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala
segalanya. Kita ini kan nanti akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Apapun itu akan dipertanggungjawabkan. Kan ya? Bahkan kata Rasulullah itu, kita nanti di hadapan Allah itu akan pertanggungjawabkan 5 hal. Tentang umurnya, masa mudanya, hartanya, kemudian dan juga ilmunya. Itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umur ini bukan hanya sebatas pergantian tahun, Pak, tapi ada auditnya nanti di hadapan Allah. Kata Allah, umur yang aku berikan itu digunakan untuk apa? Kalau memang usia selama ini kita hidup yang paling banyak kita gunakan sia-sia begitu saja, ya tentunya nanti ada hitung-hitungannya di hadapan Allah. Begitu juga di masa muda ada hitung-hitungannya, Pak, di hadapan Allah, kan ya. Kita kan semuanya melewati masa muda, kan ya. Saat ini kita yang sudah berusia umur di atas rata-rata, ya kan ya. Rata-rata kita 40 ke atas, ya kan ya. Kalau sudah masukin 40 ke atas berarti itu sudah melewati masa muda, karena masa muda itu ya masa-masa yang di bawah 40, 20 kan ya. Itu ada pertanggungjawabannya. Kenapa kok ada pertanggungjawabannya khusus? Karena memang kebanyakan manusia itu lalai di masa muda, ya kan ya? Coba kita pikir-pikir, ingat-ingat, Pak, kita rajin sholat itu umur berapa kira-kira? Kan mungkin baru-baru saja kan. Baru saja, Pak ya. Rajin ke masjid, ya kan ya, mulai rajin. Kayaknya baru-baru saja kan ya. Oh iya. Nah itu nanti akan dulunya kemana aja gitu maksudnya, Pak. Kan ya. Padahal kita tahu bahwa mulai mendapatkan perintah dari Allah itu kan semenjak balik. Ya kan ya. Kalau laki-laki baliknya umur 15 secara umur. Atau dia pernah bermimpi basah, kan ihtilam. Kalau orang perempuan itu kan umur 9 tahun ataupun ketika memasuki masa haid. Ya. Umur 15 itu sudah mulai ada di situ catatan baik dan buruknya. Nah, kalau di saat itu kita masih lalai akan perintah, bahkan kita juga masih banyak kan ya mengikuti hawa nafsu. Biasanya kalau anak muda itu kan selalu mengikuti hawa nafsu, keinginan kan ya. Seperti itu. Jadi anak muda itu masa-masa di mana itu dia itu selalu mengikuti keinginan. Kalau dalam bahasa sekarangnya itu, bahasa kerennya, orang-orang yang dia pikirannya itu fly in the sky. Nah kan ya, terbang ke atas lah langit. Angan-angannya tinggi kan ya. Coba anak-anak muda perhatikan, Pak ya. Itu dia suka berubah penampilan sesuai dengan apa yang dia lihat. Ya, kalau sering melihat film action itu, habis ya, Pak. Di sekolahnya itu habis kawannya dipukulin semua kan ya. Dipraktekin. Nonton film India itu, nanti setelah itu kerjaannya nyanyi, kan ya. Seperti itu ya, karena anak muda itu juga terpengaruh dengan keadaan. Makanya saat-saat itu kalau betul-betul tidak bisa mengontrol dirinya, dia akan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang lebih jauh nanti dari kebenaran. Kan ya, seperti makanya kata Rasulullah bahwa masa muda juga ada jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harta. Harta justru lebih berat pertanggungjawabannya. Karena kata Rasulullah, harta akan ditanyakan oleh Allah min ainaktasaba wa fima anfaqah. Dari mana dan kemana. Apapun itu, Pak, hitung-hitungannya ada. Ya, baik sekecil apapun harta kita, sandal, hanya sebatas sandal ada hitung-hitungannya nanti. Ada pertanyaan dari mana kamu dapat? Kemana kau belanjakan? Kadang ada orang yang dia dapat harta dengan cara yang kurang baik kan ya, dibelanjakan di jalan yang baik. Rumah berapa yang punya? 4. Tanyakan satu-satu nanti. Ini rumahnya dari mana yang satu ini? Oh, beli saya, Pak, hasil kerja keras kan ya. Yang satu dari mana? Enggak tahu, dulu waktu ada pemilihan presiden dapat satu rumah. Itu, Pak. Hati-hati itu, Pak. Dapat satu rumah. Hati-hati itu dapat. Itu ada pertanggungjawaban itu, Pak, kan ya. Jangan istilahnya kita hanya senang-senang saja kan ya, tapi ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada pertanggungjawabannya, termasuk ilmu. Memang ilmu, kata Rasulullah itu bahwa kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu, bahkan dari minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai masuk ke yang lahat. Tapi ingat bahwa ilmu ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, kan ya, justru menjadi orang yang semakin buruk, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kan ya. Ulaika humul khosirun, mereka orang-orang yang ya, mudah-mudahan saja kita menjadi orang yang selamat dari semua itu.
Jadi paham Pak ya?